Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, hari ini kita berada di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat Jum'ah sebagai salah satu bukti ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini pun kita sudah berada di 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati, Allah menerima seluruh amal puasa kita, qiyamul lail kita, dan berbagai macam ibadah lain yang kita lakukan untuk menghidupkan bulan Ramadan, baik siang maupun malamnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa menuntaskan ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu waktu kami sholat tarawih di masjid ini, setelah melaksanakan sholat tarawih, ada salah seorang jamaah yang menanyakan masalah sholawat Nabi. Karena apa? Salah satu saudara kita ini menerima brosur dari lembaga Kristen mengenai sholawat ini, di mana di dalam brosur tersebut dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum selamat karena masih butuh disolawati. Ramadan kita aktif untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Artinya insya Allah salat sunnah kita bertambah dibandingkan hari-hari sebelum Ramadan. Ketika salat kita bertambah frekuensinya, jumlahnya, artinya semakin banyak kita membaca sholawat ketika kita duduk tasahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, salawat yang kita baca seperti ini dikatakan oleh orang-orang di luar Islam itu sebagai bukti bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum selamat. Beliau masih butuh salawat dari kita. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini? Karena jamaah yang dimuliakan Allah, masalah sholawat ini sebetulnya sudah lama selesai. Jadi sudah terlalu sering dan sudah terlalu banyak jawaban untuk menjawab fitnah dan tuduhan para Kristen tadi mengenai sholawat. Tapi ya itu tadi, karena hati mereka yang sudah didasari kebencian
dan tidak ridho terhadap kita umat Islam, karena ini sudah janji dari Allah Pak, sudah jaminan dari Allah. Kalau saya yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ridho terhadap kita umat Islam ini, boleh saja bapak-bapak mengatakan, itu kan menurut Pak Dokter saja, mungkin itu hanya perasaan Pak Dokter saja. Tapi kalau Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, maka sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan semua yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Millah bermakna yang pertama cara hidup, millah bermakna pandangan hidup, millah yang terakhir bermakna agama. Jadi Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian sedikit demi sedikit mengikuti cara pandang mereka, mengikuti cara hidup mereka, gaya hidup mereka, sampai terakhir mengikuti agama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus berupaya untuk memurtadkan kalian, mengeluarkan kalian dari agama yang Allah ridhoi ini, kalau mereka mampu. Jadi ini adalah jaminan, dan ini pernyataan yang langsung disampaikan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap kita sampai kita keluar dari agama ini. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, keimanan kita, untuk menjadikan dinul Islam ini sebagai satu-satunya agama sampai kita menutup mata nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada sholawat tadi ya. Jadi dengan dalih seperti itu mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum selamat karena masih butuh disolawati. Maka kita jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah selamat, sebagaimana para nabi dan Rasulullah yang lain, semuanya pun sudah Allah selamatkan dan Allah jamin keselamatannya. Jadi kalau Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ini maknanya penghargaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu bukan doa. Kan ini orang-orang Nasrani dimaknai ayat ini doa, Pak. Jadi Allah dan para malaikat berdoa memintakan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Ini salah. Makna ayat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam penghormatan, keselamatan, berkah kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selamat. Dari mana keselamatan itu diperoleh oleh Rasulullah? Yang pertama, jaminan dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah diampuni. Dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni, sudah selesai.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Nabi dan Rasul. Sudah disampaikan ayat-ayat Allah, sudah disampaikan firman-firman Allah, semuanya disampaikan oleh Rasulullah tanpa ada satupun yang disembunyikan. Allah memberikan penghargaan lagi kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya memberikan penghormatan, penghargaan, barokah, keselamatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan doa ini. Kalau Allah berdoa untuk supaya Rasulullah mendapatkan keselamatan, Allah berdoa kepada siapa? Jadi kalau Allah dan para malaikat saja sudah memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah, maka pantaslah kalau kemudian Allah memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun memberikan salam dan sholawat penghargaan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perintah. Jadi kalau kita umat Islam ini, kenapa umat Islam harus bersolawat? Jawabannya karena kami melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Apa keuntungannya bagi kami kalau kami bersolawat? Sebagaimana halnya ketaatan kita kepada Allah. Kita diperintahkan sholat, kita mendirikan sholat. Kita diperintahkan tunaikan zakat, kita mengeluarkan zakat. Kita diperintahkan kutiba alaikumusiyam untuk melaksanakan puasa, kita pun berpuasa. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, kalau sudah mampu maka kita pun melaksanakannya. Maka Allah akan memberikan balasan pahala kepada kita. Dan begitu pun mengenai solawat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas solawatnya 10 kali. Jadi sekali kita menyampaikan penghargaan kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau kita membaca salawat Ibrahimi seperti waktu kita tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita mendapatkan 10 balasan kebaikan dari Allah, bukan dari Rasulullah, Pak, tapi Allah yang memberikan balasan kepada kita. Karena itu sayang kalau kita lewatkan sholawat ini. Pertanyaannya, lalu kenapa orang-orang Kristen itu kok masih terus saja melakukan serangan dengan sholawat ini? Karena menurut mereka, dalam kitab mereka itu, Nabi Allah Isa alaihissalam yang menurut keyakinan mereka adalah Tuhan bagi mereka, tidak butuh sholawat. Beda, kalau Nabi yang lain masih disolawati, artinya belum selamat. Nah, kalau Yesus tidak butuh sholawat. Karena apa? Yesus sudah selamat. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak paham dengan ajaran mereka sendiri. Kalau mereka mau jujur dan mereka betul-betul mau belajar dan membuka kitab itu, maka di dalam kitab itu banyak sekali doa untuk Nabi Isa alaihissalam, doa keberkahan, doa permohonan selamat, juga sambutan yang baik terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai hari ini masih tertulis. Saya bacakan beberapa ayat di dalam Bible. Di dalam Injil karangan Matius pasal 23 ayat 39 contohnya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi
hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapakah dia di situ? Jawabannya adalah Rasulullah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Jadi di situ tertulis diberkatilah dia. Ya, kalau dijadikan dalam bahasa Arab ya sama saja. Diberkatilah dia itu artinya Nabi Isa pun mendapatkan sholawat dari umatnya. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Lukas pasal 13, Injil karangan Lukas pasal 13 ayat 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kembali lagi sholawat untuk Rasulullah Isa alaihissalam. Nah, kemudian umat atau pengikut Nabi Isa pun bersolawat atas Nabi Isa, dan itu tertulis sampai hari ini, masih tertulis dalam kitab mereka. Ada tertulis di dalam Bible mereka, Injil karangan Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, doa Hosana dan doa berkah tersebut adalah untuk Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Apakah arti Hosana? Nah, sekarang kita mencari tahu apa arti Hosana yang ada di dalam Injil Matius. Kita lihat kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 25 tertulis, Anna Yahweh Hosyana Anna Yahweh Hasailahana. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran atau berkah. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab mereka sendiri, Hosyana atau Hossana itu artinya permohonan kepada Allah supaya orang yang mendapat doa Hossana ini diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab mereka ada itu sholawat untuk Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Jadi kalau mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum selamat karena masih disolawati, mestinya mereka harus melihat itu dan malu. Di dalam kitab mereka Tuhan mereka pun masih disolawati. Jadi kalau menjawab enteng-entengan dengan mereka itu, Pak, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seorang nabi dan rasul dan juga seorang manusia tidak selamat karena masih butuh solawat, itu biasa. Wong beliau manusia, beliau seorang nabi. Tapi kalau ada Tuhan tidak selamat sehingga masih butuh hosana tadi, ini Tuhan cap apa ini? Berarti Tuhan yang masih butuh disolawati itu kelasnya tidak ada bedanya dengan makhluk, yaitu manusia. Nah, pertanyaannya, Yesus itu Tuhan ataukah manusia? Mereka akan bingung dengan sendirinya dan akan mencari jawaban, alasan, berbagai macam alasan untuk mendapat serangan balik ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapat brosur atau seruan-seruan seperti itu, tadi malam saya baru terima laporan, ternyata di Pasar Anom ini juga sudah mulai berkeliaran. Para misionaris mengajak kepada para pedagang kecil itu, pedagang sayur, pedagang buah. Jadi setelah belanja mereka ternyata sambil berdakwah untuk masuk ke dalam agama Kristen. Dan yang paling manjur ketika serangan itu tentang sholawat ini.
Jadi mohon ini nanti dipelajari betul-betul Pak. Ya. Kemudian kita bentengi saudara-saudara muslim kita itu jangan sampai gugur akidahnya dan keluar dari agama Allah ini hanya karena serangan murahan para misionaris tersebut. Katakan kepada saudara kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean solawati atau tidak, Anda bersolawat atau tidak kepada Rasulullah, Rasulullah sudah dijamin selamat oleh Allah. Tapi kita yang butuh solawat dan keselamatan dari Allah. Bagaimana caranya? Yang paling gampang adalah kita membaca solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1 kali solawat 10 kali balasannya dari Allah. Aku qouli hada astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi sudah cukup lama. Sudah sangat lama. Kisah ini ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Jadi sekitar tahun 90-an Pak. Jadi kisah ini adalah kisah murtadnya umat Islam satu kampung di wilayah pesisir Malang Selatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa dikembalikan oleh para dakwah kita, oleh para juru dakwah kita. Sebagian besar sudah kembali lagi kepada pangkuan Islam. Jadi bagaimana, apa sebabnya kok mereka bisa murtad, bisa keluar dari Islam? Sebabnya ya karena sholawat ini. Al-Kisah di Malang Selatan itu daerah pesisir, para nelayan. Kita tahu dulu bagaimana kehidupan para nelayan. Jadi karena kondisi ekonomi, akhirnya datanglah satu yayasan ke sana untuk mendirikan koperasi simpan pinjam. Awalnya mereka mendirikan koperasi simpan pinjam. Jadi para nelayan yang butuh modal, yang butuh untuk membeli solar, untuk membeli jaring dan sebagainya itu pinjam lewat koperasi simpan pinjam ini. Akhirnya ketika cuaca tidak memungkinkan, hasil tangkapan sedikit, banyaklah pinjaman-pinjaman tersebut yang macet, yang kesulitan untuk mengembalikan. Akhirnya datanglah para nelayan saudara-saudara kita itu kepada pengurus koperasi tadi, menyatakan bahwa kami belum bisa membayar. Jawabannya, enggak apa-apa Pak, silahkan nanti kapan saja Bapak mau bayar, mau diangsur seperti apa, ya. Nanti bisa bayar di sini atau di rumah sana atau di rumah sana ditunjuk. Nah, selang beberapa lama masyarakat merasa kesulitan karena kalau bayar mau ke sini tutup, ke sana tutup. Oh ternyata ada di sana yang buka. Akhirnya masyarakat mengatakan, "Mbok ya bikin kantor gitu yang pas untuk menerima angsuran ini." Lalu mereka berkata, ya sebetulnya kalau kantor itu gampang, tapi yang sulit kami kadang-kadang tidak buka itu bukan karena tidak punya kantor, tapi karena kami harus ke Malang untuk beribadah, harus ke gereja. Ya karena kami kesulitan untuk beribadah di sini, kami tidak punya gereja. Apa boleh kami mendirikan rumah ibadah di sini kecil-kecilan? Ya, seperti kata pepatah, kalau sudah hutang budi itu akan dibawa mati Pak. Akhirnya nelayan berkata, ya sudahlah, silahkan mendirikan rumah ibadah. Mereka bikin gereja kecil. Jadi dari rumah kecil untuk ibadah sampai akhirnya lama-lama menjadi besar,
Dan datanglah anak muda yang baru lulus pesantren pulang ke desanya. Kaget, loh kok desa saya sudah ada gereja besar ini? Siapa ini yang punya gagasan seperti ini? Singkat cerita, didatangilah pendeta yang mengayomi gereja di situ. Kata si anak muda ini, bagaimana saudara? Kok bisa mendirikan rumah ibadah sebesar ini padahal jumlah Anda masih sedikit? Sabar anak muda, sabar. Ini ceritanya panjang. Nah, berceritalah si pendeta seperti tadi, mulai dari simpan pinjam, macet dan sebagainya, itu sampai berdirinya gereja tersebut. Nah, jadi sebetulnya kami ini juga kepingin belajar Islam loh nak. Saya dengar anak ini baru pulang dari pesantren. Maukah anak mengajari bapak pendeta ini tentang Islam? Wah, dengan senang hati Pak Pendeta. Harapan si pemuda tadi akan bisa memberikan petunjuk kepada si pendeta agar bisa keluar dari Kristen kemudian menjadi seorang Muslim. Ternyata bapak pendeta ini hanya satu permintaannya, ajari saya sholat nak. Kira-kira kalau bapak diminta ngajari sholat, bersedia enggak? Insya Allah bersedia ya. Akhirnya diajari. Mulai bacaannya, doa iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, sampai kepada ruku, sujud, duduk tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawat wat thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Stop nak. Apa ini? Oh, ini doa bacaan tahiyat, bukan. Yang terakhir tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ini solawat nak. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah solawat, berilah Muhammad solawat, berilah keselamatan kepada Muhammad. Oh, kalau begitu Muhammad belum selamat ya nak. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun bimbang anak muda ini, na'udzubillahi min dalik, kemudian dia murtad. Begitu anak yang baru keluar dari pesantren murtad, gampang Pak untuk menjala ikan di situ Pak. Para misionaris mengatakan, tuh loh, yang baru keluar dari pesantren saja murtad karena dia tahu Muhammad belum selamat. Bapak-bapak ini sudah yakin Muhammad itu selamat. Kan bapak-bapak masih baca sholawat. Rata Pak, satu kampung keluar semua, murtad semua, naudzubillahi min dzalik, gara-gara sholawat. Nah itulah, jadi kalau kita mendapatkan brosur atau serangan seperti itu, jawab seperti yang di khutbah pertama tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh sholawat kita, tapi kitalah yang butuh barokah dari Allah, karena salah satu cara mendapatkan berkah dari Allah adalah dengan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya aziz ya jabbar ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.